Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP Darul Quran. Masih semangat? Harus semangat ya. Oke, ketemu lagi dengan Pak Mutakin. Walaupun kita tidak bisa berjumpa dengan secara langsung, tapi kita masih bisa bertemu hanya dengan suara. Tetapi kita harus tetap dengan semangat yang membara agar menjadi atau memperoleh ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kali ini kita akan masuk pada bab yang kedua. Setelah kita kemarin selesai bab yang pertama, sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Namun sebelumnya, keduren ya. Sebelumnya kita akan bahas tentang soal yang ada di pertemuan yang kedua. Ya. Yang pertama, jelaskan pengertian dari kitab dan suhuf. Ya. Kupu iki lho sopi iwalene. Pengertiannya adalah kalau kitab itu adalah apa kemarin pengertiannya? Wahyu Allah yang dibukukan. Sementara suhuf adalah lembaran wahyu Allah yang belum dibukukan atau hanya berupa brosur. Sekarang yang kedua, sebutkan satu saja perbedaan kitab dengan suhuf. Ya. Yang pertama, kitab isinya lebih lengkap dari suhuf, sebab suhuf adalah semacam brosur kecil. Yang kedua, kitab adalah wahyu yang kemudian dibukukan, sedang suhuf tidak dibukukan. Yang ketiga, kitab diturunkan kepada Rasul dan wajib disampaikan kepada umatnya, sedangkan suhuf bisa diberikan kepada Nabi atau Rasul tetapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Sampai jawab siji bener, dijawab kabeh yo tambah bener. Sing nomor 3. Yang nomor 3, sebutkan satu saja keistimewaan Al-Quran. Ya, banyak keistimewaan Al-Quran, tapi hanya kita sebutkan satu saja. Apa itu keistimewaannya? Yang pertama, kitab suci Al-Quran itu isinya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya itu hanya untuk kalangan saja, untuk satu kaum saja, untuk orang Yahudi, untuk kaum Nasrani dan sebagainya. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran mengandung nilai sastra yang sangat tinggi dan tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun. Ya, kemarin ada yang tanya, Pak, maksudnya Al-Quran itu mengandung nilai sastra yang tinggi itu bagaimana? Ya, begini Pak Mutakin jelaskan lagi sedikit ya. Al-Quran itu memang berbahasa Arab, tapi bahasa Arabnya beda dengan bahasa Arab orang Arab yang dibuat ngomong itu. Ya, tadi ngomongnya wong Arab bahasa Arab, tapi ngomongnya tidak teraturan. Nah, di dalam bahasa Arab Al-Quran ini itu kata-katanya bagus, sesuai dengan nahwu, sorob, lughotnya, manteknya, ya itu ilmunya itu bagus. Nah, nek cara kasarane bahasa Jawa itu sing asli nggone ku ana Solo karo ana Jogja. Wong Solo ambek Jogja ku nek ngomong pripun panjenengan. Nah, nek wis mlebu Jawa Timur, Jawane wis rada kasar pemane Surabaya, ya. Sopi ambek Anas kaejaan ngono wis gathik. Dos puni panjenengan, gak kesuwen ngono langsung digeyetno. Ya. Sego sakpin. Nah, wis lanjut. Yang ketiga, isinya memuat semua permasalahan hidup, baik masalah duniawi, masalah yang berhubungan dengan dunia, atau masalah ukhrawi, masalah yang berhubungan dengan akhirat, ibadah kepada Allah, ya. Yang keempat, keaslian Al-Quran dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Lah, bagaimana caranya Allah menjaga keaslian Al-Quran? Satu, dengan cara menurunkan malaikat untuk menjaga per huruf Al-Quran itu dijaga oleh malaikat. Yang kedua, dijaga oleh Allah dengan cara banyaknya hufat. Hufat itu orang yang hafal Al-Quran.
Ya, orang hafal Al-Qur'an karena sudah hafal ngelontok, ketika ada orang memalsukan Al-Qur'an, ya tidak hanya satu ayat, tidak hanya satu surat, memalsukan satu huruf saja, ada yang dibuang, itu orang yang hafal Al-Qur'an, loh, iki salah iki. Nah, itu adalah salah satunya Allah menjaga kitab suci Al-Qur'an atau keasliannya nanti sampai akhir zaman. Terus hikmah manfaat beriman kepada kitab Allah, hikmahnya banyak ya, menjadikan kita selamat hidup di dunia dan akhirat karena memiliki tujuan atau pedoman hidup yang jelas, bisa menghadapi persoalan hidup, kemudian semakin meyakini kerasulan sebagai utusan Allah, berpikiran dan berbuat positif dan sebagainya. Terus bagaimana cara mencintai Al-Qur'an sebagai kitab Allah SWT? Caranya yaitu apa? Kita mengamalkannya, mengimani kebenarannya, mempercayai membacanya termasuk ibadah, dan mempelajari cara baca serta kandungannya. Ya, oke. Saiki bahasa Jawa bisa deh. Sekarang kita masuk pada materi bab yang kedua. Kita akan membahas tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Oke. Ayo remember, apakah kalian masih ingat ada berapa hukum dalam Islam? Ayo, Tiara, Naila, atau Agni, silakan. Ada berapa? Nah, hukum Islam itu ada 5 ya, tapi tidak rupa-rupa warnanya ya. Hukum Islam itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada namanya wajib atau fardu, yang kedua ada namanya sunnah, yang ketiga ada namanya mubah, dan yang keempat ada namanya makruh, serta yang terakhir yang kelima namanya haram. Oke, sekarang kita kupas. Wajib atau fardu itu artinya bila dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan maka akan berdosa. Contohnya apa? Ya sholat wajib, sholat 5 waktu, puasa wajib, dan sebagainya yang hukumnya wajib. Yang kedua sunnah. Apa artinya sunnah? Apabila dilaksanakan akan mendapat pahala atau mendapat keutamaan dari Allah. Apabila ditinggalkan maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam artian rugi. Ya, tidak apa-apa rugi maksudnya. Nanti kita bahas lebih lengkap. Yang ketiga mubah. Mubah ini pertengahan, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Ya. Yang keempat makruh. Makruh ini kalau kita tinggalkan akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita lakukan tidak apa-apa. Dalam artian tidak apa-apa itu merugikan diri sendiri. Ya, contoh apa? Smoking. Apa itu? Merokok. Nah, merokok itu ada yang mengatakan hukumnya haram, tapi orang NU mengatakan merokok itu hukumnya adalah makruh. Maksudnya apa? Kalau sampai merokok, ya merugikan diri sendiri, iya kan? Bukan tidak apa-apa, merugikan. Ya, kalau tidak merokok, ya malah mendapat pahala. Rokok itu bisa menjadi haram, kenapa? 1, bagi perempuan, haram. Yang kedua, bagi anak-anak di bawah umur, itu rokok hukumnya haram. Itu menurut Pak Mutakin sendiri. Ya, kalian masih pelajar kok merokok, belum punya pekerjaan, duit sing njaluk wong tua, ya kok sih merokok, maka hukumnya haram. Jangan sampai ya. Yang sudah merokok berhenti, yang belum merokok jangan coba. Yang kelima haram. Nah, haram ini kalau dilakukan akan mendapat dosa, kalau ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya apa? Banyak sekali minum-minuman keras, kemudian mabuk-mabukan, judi, narkoba, zina, mencuri. Nah, itu kalau kita lakukan mendapat dosa. Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi kita, yaitu tentang sholat sunnah. Ya, apa pengertian sholat sunnah? Ya,
Sholat sunnah itu berarti sholat yang hukumnya sunnah, yaitu sholat yang apabila dilaksanakan maka pelakunya akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Namun bila tidak, ia tidak berdosa. Ya, paham maksudnya? Ya, memang tidak berdosa, tetapi eman-eman. Ya, kamu gini, sunnah itu secara gampangnya, kamu setiap hari makannya apa? Nasi. Berapa kali satu hari? 3 kali. Pagi sarapan, kemudian siang makan siang, terus malamnya makan malam. Nah, bahasa Maduranya namanya dinner dan lunch. Nah, lunch itu makan siang, dinner itu makan malam. Ya. Wajibnya itu kalian makan 3 kali, makanya nasi. Terus kalau kalian pingin mie ayam, pingin bakso, boleh enggak? Boleh. Kalau kalian pingin pangsit ya sama. Pingin gado-gado, pingin apa? Yang selain nasi. Nah, boleh apa tidak? Boleh. Nah, saiki boleh. Nek coba mangan sego tok, yo bosen akhirnya. Nah, sama seperti itu apa ibadah fardu, kalian sholat wajibnya 5 kali, ya sehari 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Katakanlah pahalanya yang sudah ditetapkan adalah 5 dikalikan 10 gampangannya, ya 50. Kamu dapat pahala 10 dari Allah. 5 kali 10, maaf 50 dari Allah. Kemudian ada sholat sunnah, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, sholat rawatib. Tapi kamu nggak mau ngambil. Padahal sholat sunnah itu kalau dikumpulkan itu berpahala juga. Coro duit, ya segini aja. Yang nyata saja. Sholat 5 waktu itu gajinya 500.000. Nah, sedangkan sholat sunnah itu ya 100.000 kali 5, 500 kan ya. Kita buat secara yang gampang aja, yang kelihatan. Sedangkan sholat sunnah itu pahalanya 20.000. Kalau kita sholat hajat berarti dapat 20.000. Kalau kita sholat tahajud dapat 20.000. Kita sholat duha dapat 20.000. Nah, kira-kira kalian tuh cuma maunya 500.000 saja, apa mau tambahan lagi? Nah, itulah makanya sunnah itu kalau ditinggalkan eman-eman, ya. Oke, sekarang yang kedua, macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Jadi ada sholat sunnah itu yang harus dilakukan dengan berjamaah, ya, tidak boleh sendiri. Contohnya apa? Yang pertama adalah sholat idain atau sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini harus dikerjakan berjamaah. Lah nek dikerjakan sendiri yo mosok sampean singkate adzan, singkate khutbah, singkate sapa sing ngono ya. Balik kaya wong 87 apa? Edan ya. Sing nomor 2 ya, yang nomor 2 salat kusuf atau gerhana matahari. Ini dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga namanya sholat khusuf atau gerhana bulan. Kusuf pakai K, itu gerhana matahari. Kalau khusuf pakai kho, KH, itu artinya gerhana bulan. Yang keempat sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Bagaimana cara sholat istisqa? Nah, di pertemuan selanjutnya insya Allah. Sekarang yang kita bahas adalah yang pertama sholat idain atau sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Id itu artinya kembali, karena kembali munculnya kegembiraan atau kembalinya para hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah apa? Setelah mereka melakukan puasa selama 1 bulan,
kemudian mereka beribadah kepada Allah, membayar zakat fitrah, akhirnya mereka kembali suci. Ya, mau kembali kegembiraan. Alhamdulillah, setelah kita berpuasa 1 bulan, muncullah kegembiraan yang berupa hari raya. Kemudian sama seperti Idul Adha juga seperti itu. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, ya rangkaiannya sudah selesai, terakhir wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, akhirnya pada tanggal 10 mereka bergembira karena sudah selesai pelaksanaan ibadah haji. Sholat Idain adalah sebutan untuk sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, jadi sunnah itu ada 2. Yang pertama sunnah muakkad, yang kedua sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan, walaupun sunnah tapi dianjurkan. Ya, kalau ghairu muakkad cukup dianjurkan saja, tapi tidak begitu dianjurkan. Jadi maksudnya sunnah tapi tidak begitu dianjurkan, itu ghairu muakkad. Ya, jadi sholat id dengan sholat subuh itu penting mana? Sama-sama pentingnya. Ya, orang sholat subuh kemudian tidak sholat id boleh tidak? Boleh, tapi rugi eman-eman. Sholat id sunnah muakkad pahalanya banyak kok. Ya. Tapi kalau orang tidak sholat subuh terus ikut sholat id, boleh apa tidak? Ya tambah rugi banget. Ya, wajibnya ditinggalkan, sunnahnya dilakukan. Itu sama dengan memakai apa? Memakai apa sing sirah iku jenenge? Sing koyo Pangeran Diponegoro iku gamis apa namanya? Sorban. Nah, memakai sorban ganteng tapi bawahnya tidak pakai baju. Nah, harus disempurnakan. Sunnah itu menyempurnakan. Wajibnya dipakai, wajibnya dilakukan, sunnahnya juga dilakukan. Celananya dipakai, itu sebagai kewajiban. Kemudian memakai sabuk, memakai ikat pinggang itu sebagai sunnahnya, sebagai aksesoris. Jadi sunnah itu semacam aksesoris yang melengkapi. Ya, paham ya? Oke. Sekarang syarat pelaksanaan sholat id apa? Yang pertama, dilaksanakan di waktu duha pada tanggal 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah, seperti yang sudah kita laksanakan kemarin ketika sholat Idul Adha. Ya, ketika matahari sudah waktu duha itu kapan? Gini, matahari terbit dari sebelah timur itu ada qadra ramhin, ukuran 1 tombak, sekitar 1 meter. Jadi bayang-bayang itu, benda itu sudah muncul. Jadi matahari dari lurusnya terbit itu kira-kira ukuran 1 meter ke atas, naik tinggi, itu boleh melaksanakan sholat Idul Adha atau pas waktu duha. Kalau sekarang subuhnya jam 4 lebih 25, berarti sekitar jam 5 lebih 50-an atau jam 6 kurang, itu waktunya sholat duha atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, dilaksanakan dengan berjamaah. Nah, harus berjamaah. Tempatnya boleh di masjid atau di tanah lapang. Sekiranya masjidnya tidak cukup, boleh nggak dikerjakan di lapangan? Boleh. Yang penting kesuciannya terjaga. Ya, dilaksanakan di lapangan, tapi nek ono watu gembuk ya apa? Ya, pas sujud kena watu gembuk. Ya. Apa watu gembuk itu? Pletong gitu. Lanjut, sekarang adalah rukun sholat id. Ada beberapa rukun itu berarti yang harus kita lakukan ketika sholat, tidak boleh tinggalkan. Apa itu? Rukunnya adalah sama dengan sholat pada umumnya, hanya berbeda dalam niat dan penambahan amal sunnah di dalamnya. Sama seperti sholat biasa yang kita lakukan. Ya, tapi ada tambahan amal sunnah di dalamnya. Kemudian kita masuk pada tata cara sholat id. Bagaimana caranya sholat id? Yang pertama adalah niat. Maaf. Ya.
Niat itu berarti apa? Menyengaja dalam hati untuk melaksanakan sholat id. Ya, kalian datang, hatinya sudah punya niatan sholat id, kemudian takbir, boleh. Ya, dilafadzkan boleh, boleh. Ya, kalau dilafadzkan, lafadznya seperti ini: usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau Idul Adha berarti li'idil adha. Artinya apa? Saya niat sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, setelah niat apa yang harus dilakukan adalah berdiri dan membaca takbiratul ihram. Berarti mengucapkan Allahu Akbar. Yaitu takbir yang pertama dalam sholat, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan sambil diangkat. Kemudian setelah itu adalah disunahkan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa iburatan wa asila sampai terakhir wa ana minal muslimin. Kemudian setelah membaca iftitah disunahkan bertakbir 7 kali. Ya. Loh, kalau nggak nutut imamnya kok cepet, ya nggak usah iftitah, nggak apa-apa. Habis takbir, kemudian imamnya kok takbir lagi, ikut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali? Takbir yang pertama adalah 7 kali. Kemudian setelah takbir, apakah kita diam saja? Diam boleh. Mengucapkan apa kalau mau? Mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di sela-sela takbir Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, Allahu Akbar sampai 7 kali. Kemudian dilanjutkan baca Al-Fatihah surat, ya. Al-Fatihah surat dilanjutkan seperti sholat pada umumnya, berarti ruku, iktidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi yang kedua, kemudian bangun dari sujud untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Nah, setelah rakaat yang kedua membaca takbir lagi 5 kali. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah. Terus dilanjutkan sampai 5 kali, kemudian membaca Al-Fatihah surat, lanjut ruku, kemudian iktidal, sujud, duduk dan 2 sujud, kemudian sujud lagi yang kedua, kemudian duduk untuk tahiyat akhir, kemudian terakhir salam sama. Kemudian setelah sholat dilanjutkan dengan 2 khutbah. Khotib naik ke atas mimbar. Biasanya itu kalau di tradisi kita orang Nahdien itu ada Bilal yang mengumandangkan ma'asyiral muslimin dan seterusnya. Kemudian khotibnya naik ke atas mimbar untuk melaksanakan khutbah. Oke, sekarang selanjutnya adalah amalan sunnah. Apa saja yang perlu kita kerjakan ketika melaksanakan sholat id? Yang pertama yaitu mandi, ya, membersihkan diri dari kotoran dan najis. Ya, kalau saya nggak mandi boleh, ya. Yang penting kamu tidak dalam keadaan berhadas. Kalau hadas besar, ya harus mandi. Kalau enggak, cukup wudhu, enggak apa. Tapi alangkah baiknya kalau melaksanakan atau mandi dulu. Yang kedua, berpakaian dengan pakaian yang terbaik atau yang terindah yang dimiliki. Ya, pakaian baru boleh. Pakaian lama gimana? Boleh, silakan. Nah, kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Ya, jadi kalau 1-2 ini luput, kamu kate mandi wis haras-harasen banyune adem, sinem loro mau pakaian yang terbaik durung ditukokno nggih klambi lawas. Minimal yang ketiga memakai wangian wis arek elek, gak adus, gak ambu. Wangi, aduh wis ya sembayang nok nisore gedang ngono ya. Oke, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku. Yang kelima,
disunahkan makan pagi sebelum sholat Idul Fitri, dan pada sholat Idul Adha tidak makan dulu kecuali setelah sholat. Maksudnya apa? Kalau sholat Idul Fitri berarti kan kita setelah melaksanakan puasa Ramadan penuh. Nah, kalau Idul Fitri sebelum berangkat sholat, sunnahnya makan dulu. Kalau tidak ada yang dimakan, ya mungkin pakai kurma atau minum air saja atau apa yang ada, kue, ya masalah. Sebagai tanda apa? Kita hari itu tidak berpuasa. Ya. Kalau Idul Adha, makannya setelah sholat Idul Adha. Kemudian selanjutnya adalah setelah membaca doa iftitah disunahkan bertakbir 7 kali. Oh maaf, keliru ini, keliru ya. Keliru, mohon maaf. Mengambil jalan yang berlainan ketika berangkat dan pulang. Nah, memperbanyak langkah menuju ke tempat sholat id. Tadi berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat sini, ki apa? Nah, cek dicatat oleh malaikat. Oh, iki langkahnya akeh. Nah, tapi harus yang ikhlas, ya. Oke. Kemudian memperbanyak membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, sekarang yang perlu diluruskan, kapan takbirnya itu? Ya. Untuk Idul Fitri disunahkan takbiran mulai terbenamnya matahari hingga Ramadan, akhir Ramadan, hingga imam berdiri untuk melaksanakan sholat id. Ya. Kalau sekarang puasa terakhir, ya hari ini puasa terakhir, berarti setelah asar itu, ya itu kita boleh takbiran. Sampai kapan? Sampai besok sebelum imam sholat id. Ya, kalau sudah sholat id selesai, sudah selesai. Itu kalau sholat Idul Fitri, kalau hari Idul Fitri. Kalau Idul Adha disunahkan takbiran mulai waktu subuh di hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga tenggelamnya matahari di hari tasyrik yang ketiga. Kalau Idul Adha berarti kalau besoknya hari raya, mulai subuh tadi itu sudah boleh melaksanakan takbir. Tapi takbirnya kapan? Takbirnya adalah setelah selesai sholat 5 waktu. Jadi setelah sholat berjamaah Allahu Akbar, sebelum wiritan takbiran dulu. Ya. Jadi takbirnya adalah setelah sholat fardu, bukan dibuat sholawatan atau pujian ketika mau sholat, itu yang salah. Oke, anak-anak, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan terkait tentang sholat sunnah dan juga sholat idain atau sholat 2 hari raya. Oke, Pak Mutakin persilakan.